Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities episode kedua. Series ini seperti Black Mirror versi horor, jadi tiap episodenya menceritakan cerita berbeda. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode kedua ini kita akan berada di tahun 1920-an. Di malam hari, di sebuah pemakaman kita akan melihat dua perampok makam yang baru saja membongkar sebuah makam yang belum lama dikubur. Makam ini adalah milik seorang wanita bangsawan. Terlihat dari tubuhnya, mayat ini belum lama dikubur. Tentunya mereka membongkar kuburan ini untuk merampok perhiasan yang dipakai mayat. The bag, if you will. Setelah membawa segalanya, mereka berencana pergi, namun ternyata sudah ada yang menunggu mereka. Seorang pria bernama Mason menodong mereka dengan pistol. Mason mengaku kalau ia adalah penjaga makam dan menghentikan aksi perampokan ini. You ain't gonna hand us over to the local custodian. Mason tidak melaporkan mereka pada polisi dan membiarkan mereka pergi. Ternyata alasan Mason membiarkan mereka pergi karena sebenarnya ia juga adalah perampok makam. Kemudian Mason melanjutkan perampokan dengan tangannya sendiri. Di masa ini sangat normal bagi bangsawan untuk mengganti gigi yang copot dengan emas dan inilah incaran Mason. Mason berhasil mencabut gigi emas mayat namun ia malah menjatuhkannya. Oh, come on. Oh! Mason mencari gigi emas itu namun tangannya malah digigit tikus makam. Tak hanya digigit namun gigi emas incaran Mason juga diambil oleh tikus. Kemudian Mason memberikan hasil buruannya pada orang yang ia hutangi. Hasil buruan Mason belakangan ini tidak memuaskan. Mason dipenuhi tekanan karena memiliki hutang namun ia juga tak bisa bekerja dengan baik karena di makam selalu ada tikus yang mendahuluinya. The problem is the rats. The rats. Yes, the rats. They've infested my cemetery. Seringkali setelah Mason menggali berjam-jam saat ia membuka peti mati, ia bahkan tak menemukan mayat di dalamnya. Gangster ini tak mempercayainya karena menurutnya tikus tidak bisa melakukan itu. Mason membantahnya karena tikus Salem bukanlah tikus biasa. Tikus-tikus itu berasal dari negara lain dan berkembang biak di sini selama ratusan tahun. Ia pikir tikus ini berasal dari perahu yang membawa budak ke Amerika. Selain itu, Mason tahu kalau di bawah Salem ada sebuah sistem gua. Ia pikir tikus makam menggunakan gua itu sebagai tempat tinggal dan berkembang biak. Dulunya, sistem gua ini juga digunakan oleh para pemuja iblis dan disebut dengan Black Church sehingga mungkin tikus ini bukan tikus biasa. Gangster menyepelekan tikus ini dan menyarankan Mason untuk membunuhnya saja. Mason sudah pernah mencobanya namun tak pernah ada cara yang berhasil. Mason ingin membayar hutangnya namun masalahnya ia kesulitan karena tikus ini. Gangster memberi Mason waktu 1 minggu lagi untuk membayar hutangnya. Jika Mason tidak bisa membayarnya, Mason akan berhenti menjadi perampok makam dan malah makamnya yang akan dirampok. Keesokan harinya, Mason pergi ke sebuah morgue. Go away. Di sana ia bertemu dengan seorang asisten koroner yang bernama Duli. Mason kesini untuk bertanya apakah ada orang kaya yang baru meninggal belakangan ini. Duli membantahnya namun Mason tidak mempercayainya. Tentunya Mason menanyakannya untuk merampoknya setelah dikubur. Duli berkata kalau yang meninggal sekarang hanyalah gelandangan. Namun Mason bersikeras kalau mereka bisa saja dulunya kaya dan mengganti giginya dengan emas sebelum jatuh miskin. Mason sudah bekerja sama dengan Duli cukup lama. Namun tentu Duli tidak melakukannya dengan gratis dan Mason akan membayarnya dengan obat-obatan terlarang. Kemudian Duli mengajak Mason ke tempat para mayat berada. Di mayat pertama, Mason tidak menemukan gigi emas, bahkan gigi yang copot juga tidak diganti. Di mayat kedua lebih parah karena bahkan tidak memiliki kepala. Mayat ketiga ditemukan di bak mandi beberapa hari sehingga tubuhnya lembek seperti sup. Sambil menahan rasa jijik, Mason memeriksanya namun giginya dirawat dengan baik sehingga tidak ada yang copot. Dan di mayat terakhir, ia mengganti gigi yang copot dengan gigi kayu sehingga tak bisa dijual. Duli sudah mengingatkan kalau tidak ada orang kaya yang meninggal beberapa hari ini. Nothing of value to you. Come on, you've had your look. Let's go. Mason melihat ada sebuah ruangan yang tertutup. Duli melarang Mason untuk melihatnya. Namun Mason menerobos dan ternyata Duli menyembunyikan mayat seorang bangsawan di sini.
Mason memeriksa giginya dan giginya dipenuhi emas yang menunjukkan kalau ia memang orang kaya. Melihat ini, Mason sangat senang karena merasa mendapatkan jackpot. Mason ingin langsung mencuri giginya, namun Dully menghentikannya. Orang ini adalah bangsawan terpandang dan jika ada goresan sedikit saja pada tubuhnya, maka koroner akan langsung menyadarinya. Jika ketahuan, Dully juga akan mendapatkan masalah. Dully tidak membiarkan Mason mencurinya dan memintanya menunggu hingga mayat ini dikubur sehingga itu bukan masalahnya lagi. Mason tidak ingin menunggu sampai dikubur karena tahu kalau ia akan kalah cepat oleh tikus makam. Namun di saat yang sama ada yang datang. Koroner membawa keluarga bangsawan untuk melihat keluarga mereka sebelum dikubur. Karena kedatangan mereka membuat Mason harus bersembunyi dan tidak bisa melakukan aksinya. Mason mendengar kalau istri mendiang akan memberikan banyak benda berharga di dalam peti mati. Di malam hari, Mason pulang dengan mabuk karena ia baru mendapatkan jackpot dari makam yang akan ia rampok. Namun untuk sekarang, yang bisa Mason lakukan hanyalah beristirahat. Sebelum tidur, Mason sadar ada debu yang jatuh dari atas kasur. Saat diperhatikan lebih jelas, ia melihat ada sesuatu seperti paku yang menancap di sana. Mason penasaran sehingga ia memeriksanya. Ternyata itu adalah ekor tikus sehingga membuat Mason kaget. Tak hanya itu, lubang di atas membesar dan banyak tikus yang jatuh, namun ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Di atas tidak ada lubang dan Mason pikir mungkin ini adalah sebuah pertanda. Keesokan harinya adalah hari pemakaman target Mason. Targetnya sudah di depannya, namun tentu ia tak bisa merampoknya sekarang. Mayat ini akan dikuburkan dengan sebuah pedang mewah. Kemudian pemakaman dilakukan di siang hari dan saat malam tiba, Mason langsung kembali menggalinya. Mason mendengar suara tikus dari dalam peti sehingga ia semakin tidak sabar. Saat membuka peti, ia tidak bisa menemukan mayatnya. Ternyata tikus sudah membuat lubang dan menarik mayatnya ke dalam tanah semakin dalam. Mason kurang cepat sehingga ia terlambat. Ini adalah satu-satunya harapannya untuk membayar hutangnya. Kini ia membayangkan bagaimana gangster akan menguburnya hidup-hidup. Mason tidak ingin itu terjadi sehingga ia memberanikan diri untuk memasuki lubang walau ia memiliki klaustrofobia. Lubang ini sempit namun dengan berusaha keras Mason bisa memasukinya. Tentunya tujuannya adalah mayat yang baru dikubur. Namun ternyata ia terlalu berat dan malah menginjak tanah longsor yang menunjukkan sebuah lubang gelap ke bawah. Walau sulit, Mason masih terus melanjutkan pemburuan karena ini adalah harapan terakhirnya. Namun karena ia terburu-buru, matanya tercolok akar pohon. Ia marah dan menarik akar pohon, namun hal ini malah membuat tanah di atasnya runtuh menimpanya. Untungnya hanya bebatuan kecil yang jatuh sehingga Mason tidak mati terkubur hidup-hidup. Ingat, Mason memiliki klaustrofobia sehingga terjebak di sini membuatnya sangat ketakutan. Kini ia menyerah untuk mengejar tikus dan memilih mundur untuk mencari jalan keluar. Namun ternyata dari belakang muncul ratusan tikus yang berjalan ke arahnya. Mason sangat panik sehingga merayap lagi ke depan. Namun ia lambat dan tikus ini melewatinya sambil menyakarnya. Mason panik sehingga ia menembak namun yang ia kenai malah kakinya sendiri. Namun karena suara keras dari pistol membuat tikus-tikus ini pergi. Namun Mason ingin setidaknya membalas dendam. Ia menembak satu tikus dan berhasil mengenainya yang membunuhnya seketika. Di saat yang sama, ia mendengar suara dari arah lain. Mason memeriksanya dan ternyata di dekatnya ada induk tikus yang ukurannya jauh lebih besar. Mason tahu kalau ini adalah berita buruk sehingga bersembunyi sejenak. Namun saat akan kembali mengintip, tikus besar itu menghilang. Kini ia tidak tahu apa yang ia lihat adalah kenyataan atau bukan. Ternyata tikus besar ini sudah ada di dekatnya. Tikus ini buta sehingga tidak bisa melihat Mason namun bisa merasakannya. Mason pura-pura mati namun saat ada kesempatan ia menembak tikus itu. Serangannya gagal membunuh tikus besar ini sehingga ia harus melarikan diri. Namun tikus besar ini berhasil mengejarnya. Karena terus berjalan tanpa arah, tanpa sengaja Mason jatuh ke dalam lubang sehingga ia jatuh jauh ke bawah. Ia jatuh ke tempat yang dipenuhi tengkorak manusia. Awalnya ia sangat ketakutan, namun ia sadar kalau tengkorak ini adalah milik mayat dari pemakaman. Di sana ia menemukan banyak perhiasan yang dipakai mayat saat dikubur. Artinya sekarang sama saja Mason menemukan harta karun.
Kini Mason tidak takut lagi. Apalagi ia menemukan pedang yang dibawa mayat yang baru dikubur hari ini. Dengan begitu, kini Mason memiliki senjata lain selain pistolnya. Selain memeriksa di sekitar, Mason sadar kalau ini bukanlah sarang tikus. Saat ini, ia sedang berada di Black Church, tempat yang biasa digunakan para pemuja iblis. Bahkan di sana, ia menemukan patung iblis menyeramkan dengan kepala seperti tentakel. Namun ini hanya patung sehingga Mason masih bisa tenang. Namun di sisi lain, ia melihat ada tengkorak manusia yang seperti sedang dalam keadaan menyembah iblis. Yang menarik perhatiannya, tengkorak ini memakai kalung yang sangat indah. Walau kalung ini berbentuk seperti iblis yang dipuja di Black Church, namun ketamakan Mason lebih besar. Gotcha. Ia mencabut kalung itu, namun saat berhasil melepasnya, tiba-tiba tengkorak ini bergerak dan ingin merebut kembali kalungnya. Mason sangat kaget dan juga takut. Ia mundur, namun walau bagian atas dan bawah tengkorak ini terpisah, ia masih mengejar Mason. Tengkorak ini berhasil menggigit telinga Mason sehingga Mason mendorongnya cukup jauh karena ringan. Mason hanya perlu mengembalikan kalung yang ia curi, namun ia tak mau melakukannya. Saat ini, ia berada di bawah sehingga satu-satunya jalan keluar adalah dengan memanjat. Kini bukan hanya tikus besar yang menjadi masalah Mason, namun juga dengan tengkorak ini. Mason berhasil kembali naik ke atas, namun begitu pun dengan tengkorak yang mengejarnya. Ia melihat ada sebuah batu besar di atasnya. Ia memiliki ide untuk menggunakan batu ini menindih tengkorak yang mengejarnya, namun ia tak cukup kuat. Di saat yang sama, Mason sadar kalau tikus besar juga sudah di dekatnya. Di satu sisi, ia dikejar tengkorak, sementara di sisi lain dihalangi tikus besar. Mason pikir ia mungkin sudah pasti akan mati. Sebagai percobaan terakhir, Mason mencoba bertahan. Tikus besar menyerangnya, namun dengan menggunakan akar pohon, Mason mengikat tikus besar dan batu besar jatuh menimpanya. Entah bagaimana, Mason berhasil bertahan hidup. Namun tentunya, tengkorak yang mengejarnya masih belum menyerah. Saat melihat lubang dari batu yang jatuh, ia melihat cahaya. Ia tahu kalau artinya itu adalah jalan keluar sehingga Mason memanjat ke atas. Mason menggunakan sisa kekuatannya untuk memanjat karena lokasinya cukup jauh. Ia bersumpah jika ia berhasil keluar hidup-hidup, ia akan berhenti menjadi perampok makam. Namun saat menggapai ujung lubang, ternyata cahaya yang ia lihat adalah pantulan dari besi di dalam peti mati. Mason menjadi panik, kemudian banyak tikus yang muncul menyerangnya dan juga mematikan lampu. Waktu berlalu, dua perampok di awal film kembali merampok. Mereka terkejut karena yang mereka temukan di peti mati adalah Mason dan mereka mengingat Mason. Semua harta yang Mason curi ada di sakunya sehingga mereka akan mencurinya. Namun dari mulut Mason muncul banyak tikus sehingga mereka membatalkan rencananya dan dengan begitu cerita kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin suka juga dengan cerita kedua ini. Tema horornya dapat banget ditambah unsur monster dari tikus besarnya. Jauh lebih liar dari cerita pertama, tapi Mimin masih suka. Ceritanya sederhana, tapi masih bisa dinikmati, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.